yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan panjang. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya, saya Tuhan, kita bangga tinggikan Tuhan, sembah selamanya. Kau Allah yang ajaib, Kau yang layak kami sembah. Glory, glory, glory. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan.
Raja segala bangsa yang maha kuasa, ya layak segala bangsa besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan Raja segala bangsa yang maha kuasa, layak segala bangsa Sungguh benar Tuhan, karyamu sungguh adil dan benar di alam kehidupan kami. Dan biarlah dari mulut kami selalu keluar kebencian dan pengakuan kepada Engkau. Sebab tidak ada Allah lain yang layak kami sembah kecuali ada Tuhan. Ajari Tuhan kami terus mempercayai apa yang Kau katakan melalui iman kami, melalui tingkah laku kami, sehingga setiap perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh memuji menyembah nama, bermasmur bagimu, dan teristimewa pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar mendengar dari firman. Bila Tuhan memberikan pengurapan hikmat kepada kami semua, sehingga kami yang mendengar, yang membaca boleh mengingat akan firman-Mu yang luar biasa. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah lidah tutur kata hamba-Mu menguasai dengan firman, sehingga apa yang disampaikannya pada pagi ini boleh menguatkan dan menumbuhkan kami. Kami menyerahkan Pak Indra sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan tinggal diam, tapi akan bekerja secara luar biasa, sehingga kami boleh memahami dan mengerti, menyelami setiap jalan-jalan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Indra.
Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi. Iya, pagi. Kita akan belajar dari kitab Mazmur 114. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, Tuhan itu adalah penolong yang ajaib. Kita akan membaca Mazmur 114. Ini ayatnya cuma sedikit ya. Kita akan baca semua ya. Mazmur 114 ayat yang pertama. Bacakan, Pak. Boleh, silakan. Siapa lagi yang Bu Ivon? Silakan Bu. Halo. Putus-putus, Bivon. Maaf. Kejadian yang ajaib waktu Israel keluar dari Mesir. Padahal keluar dari Mesir. Kaum kedua menjadi putus-putus Pak ya. Baik, dari bangsanya, bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat yang kudus, tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Lalu melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Ivon. Sama-sama Pak. Ya, di sini kita melihat ya bahwa Tuhan itu adalah betul-betul penolong yang ajaib. Bagaimana Tuhan ditulis dalam Mazmur 114 ini menceritakan bahwa Israel itu ditolong dengan tangan yang kuat. Ya. Pada saat Israel keluar dari Mesir, di sini ayat-ayat yang di bawah ini menceritakan bagaimana Tuhan itu membebaskan, bagaimana gunung-gunung itu melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Terus kemudian laut itu melihat bangsa Israel lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Nah, kenapa kok seperti ini ya? Dan apa maksud dari firman Tuhan ditulis seperti ini bagi kita? Ya, jadi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu diumpamakan seperti kita ya. Anak-anak Tuhan, kita itu juga mengalami hal yang sama yang seperti bangsa Israel. Dulunya bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Kita pun mengalami hal yang sama ya. Dulu kita mungkin diperbudak dengan segala macam keduniawian atau perbudakan dosa ya. Tapi pada saat kita keluar dari Mesir, pada saat kita bertobat ya, pada saat kita mengakui bahwa Tuhan itu ada juru selamat kita, dan pada saat kita dibaptis mungkin, pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita menjadi milik Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Dan pada saat kita keluar dari Mesir, itu tidak gampang. Seringkali
dosa dan keinginannya itu terus menarik anak-anak Tuhan, terus membuat kita itu merindukan betapa enaknya hidup di dalam keduniawian, kedagingan. Ya. Kalau kita ingat, bangsa Mesir pun mengalami hal yang sama. Ya. Mereka ingat di Mesir dulu mereka bisa makan tanpa susah-susah, ya, tanpa membayar. Mereka ingat bisa makan daging, ya. Sama ya. Jadi mereka rindu hal-hal yang keduniawian, hal yang kedagingan. Dan akhirnya Tuhan marah ya. Tuhan kasih daging dengan burung puyuh yang jatuh dari langit ya. Yang tingginya itu, saya lupa ya, tingginya itu setinggi apa dan sepanjang apa gitu. Itu mereka makan daging sampai mati ya, akhirnya. Karena begitu rakusnya mereka. Nah, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masih merindukan hal-hal yang keduniawian. Bagaimana dengan kita? Ya? Pada saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, dengan darahnya, bukan dengan barang yang fana, firman Tuhan katakannya, tapi dengan darah yang mahal, dengan darah anak domba, darah yang tidak bercacat celah. Dan pada saat itu, apakah kita masih tergiur untuk kembali di kehidupan yang lama seperti bangsa Israel, merindukan daging, ya, merindukan hal-hal kedagingan atau keduniawian. Nah, saya harap kita semua, Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang ditebus dan kita tidak melihat lagi ke belakangnya. Saya mungkin merasa ya bahwa hari-hari ini itu dunia ini menawarkan dengan begitu banyak promosi atau kenikmatan yang ditawarkan itu sangat besar ya. Tapi apakah kita mau melupakan bahwa Tuhan itu sudah menebus kita ya dengan darahnya sendiri ya, bukan dengan emas atau perak ya, tapi dengan darahnya sendiri. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa mari kita meninggalkan ya kehidupan kita yang lama, yang berdosa, yang membuat hati kita itu tidak ada damai sejahtera. Mungkin seorang yang berdosa itu merasakan satu kenikmatan yang semu ya, kenikmatan yang sementara kata firman Tuhan. Di dalam tertawa hati pun merasa sakit. Itu kesukaan yang dialami oleh orang yang berdosa. Cuma sebentar ya, firman Tuhan katakan. Dan itu tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua ya, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan pertolongannya yang ajaib. Seperti bangsa Israel, waktu dia keluar dari Mesir, mereka menghadapi Laut Merah. Seakan-akan itu adalah jalan buntu ya. Tapi bagi Tuhan, segala permasalahan apapun juga yang menghalangi ya. Pada saat seorang bersama dengan Tuhan. Di sini di ayat yang ketiga diceritakan laut melihat lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulunya. Laut itu terbelah karena kuasa Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Permasalahan apapun, ya problem apapun yang besar, yang menghadang kita, ya, yang ada di depan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat jalan di dalam laut, di tengah laut yang menggelora, yang seakan-akan tidak mungkin kita bisa menyeberanginya.
Tapi bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Ada amin, Bapak Ibu. Di sini kita melihat ya, Tuhan itu benar-benar ajaib. Bahkan gunung-gunung itu melompat di ayat yang keempat, seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ini apa maksud dari ayat ini ya? Gunung-gunung ini menceritakan tentang gunung masalah juga ya, dan bukit-bukit persoalan. Itu kalau di hadapan Tuhan, itu mereka akan melompat-lompat. Kalau kita baca di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-18, kita baca ya. Keluaran 19 ayat yang ke-18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar. Ya. Jadi Gunung Sinai, ya gunung itu kalau kalau kita melihat sebuah gunung ya Bapak Ibu, gunung itu seperti sesuatu yang seakan-akan itu tidak mungkin goyang ya, sesuatu yang kokoh ya, tidak mungkin akan pindah dari titik A ke titik B ya. Tapi di hadapan Tuhan gunung-gunung itu bisa lompat-lompat seperti domba jantan. Domba. Seperti Betul ora? ya. Gitu kan. Jadi kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa sebuah gunung persoalan atau bukit-bukit masalah ya, itu akan seperti anak domba jantan dan seperti domba ya. Artinya apa? Artinya bersama dengan Tuhan kita bisa melihat bahwa ada pertolongan, bahwa ada mujizat yang terjadi. Meskipun segala sesuatu yang kita alami saat ini, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan antara suami dan istri, seakan-akan itu tidak mungkin bisa berubah ya. Mungkin istriku atau suamiku ya sudah pancet aja seperti ini ya. Sifatnya ya, perilakunya mungkin tidak berkenan di hadapan kita, di hati kita ya. Mari kita melihat ayat ini ya, bahwa Tuhan bisa membuat gunung itu melompat seperti domba jantan dan bukit seperti anak domba. Artinya Tuhan itu bisa mengerjakan atau mengubah hati seseorang yang keras seperti gunung ya, itu menjadi lembut seperti air. Dan Tuhan itu bisa membelokkan ya. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan 8 bahwa di hadapan Tuhan gunung batu itu menjadi kolam air dan batu yang keras itu menjadi mata air. Jadi segala hati yang keras ya itu akan menjadi cair di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah ya. Kalau kita memiliki keluarga, baik itu suami kita atau istri kita atau orang tua kita, mereka yang masih belum mengenal Tuhan, mereka masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan sanggup mengubah hati seseorang yang keras, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubah gunung batu itu menjadi kolam air. Batu yang keras itu jadi mata air. Kepribadian yang keras ya, atau sifat yang keras tidak bisa diubah
tidak bisa diatur ya, yang seakan-akan tidak mungkin ya, mustahil berubah. Tapi di hadapan Tuhan, sifat yang keras atau satu kepribadian yang keras itu bisa diubah menjadi kolam air, menjadi mata air, menjadi satu. Kalau mata air itu sesuatu yang gampang dibelokkan, ya. Jadi menjadi sesuatu yang lembut. Pada saat kita berdoa dan kita minta pada Tuhan hati yang lembut, melembutkan hati orang yang keras, maka Tuhan bisa mengerjakannya bagi kita ya. Jadi sebagai penutup, Mazmur 114 ini mengajarkan kita supaya kita bersyukur atas pembebasan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang dulu diperbudak oleh dosa atau diperhamba oleh dosa, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, seperti Israel diperbudak oleh Mesir ya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu kuasanya sangat besar ya. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi tantangan hidup ini, baik masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah dengan keluarga, apapun juga, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar ya. Dan percayalah bahwa Tuhan itu selalu siap menolong kita di kapanpun, asal kita mendekat kepada Dia dan kita hidup di dalam kebenarannya. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke host ya. Shalom. Ya, terima kasih Pak Indrawan untuk firman-Nya yang bisa menguatkan kami semua. Biarlah firman itu tidak kembali sia-sia, tapi menjadikan. Terima kasih Pak Indrawan. Sekarang kita berdoa bagi bangsa dan negara. Bisa minta tolong Bu Venda, bisa doa bagi bangsa dan negara, Bu? Ya, bisa Bu. Siap. Ya, mari kita bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Buat saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menerima itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan bahwa tiada yang mustahil bagimu di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu sempurna atas bangsa ini Tuhan. Kau memberkati setiap kebangunan rohani di negara ini Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan di atas bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden, Pak Prabowo beserta wakilnya, Pak Gibran Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan apapun yang mereka putuskan dan lakukan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Dan juga berkati semua yang membantu Tuhan dari tingkat atas sampai ke bawah Tuhan. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan dan boleh mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Berkati pembangunan di negara ini Tuhan dari segala sektor Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak, tidak ada satupun yang tidak ada kendala yang berarti di dalam pembangunan negara ini Tuhan. Berkati juga keamanan negara ini Tuhan, stabilitas politik, semuanya Tuhan berkati ya Bapak, sehingga negara ini selalu dalam kondisi yang aman, damai, sejahtera, dan Tuhan berkati rakyatnya untuk hidup
eh, semuanya hidup layak Tuhan, hidup damai sejahtera dengan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas bangsa ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Penda. Saya serahkan ke Pak Eko untuk multimedia. Silakan Pak. Halo Pak Eri. Halo Pak Eri. Halo Pak Eri. Nggak ngerespon itu. Dia Pak Ronald. Iya, dia dipanggil biasanya juga nggak dengar. Terus piye? Angel. Halo Erik. Halo. Oh, situ ki angel ya Erik. Erik. Erik dah. Tadi Pak Eri nggak jawab, nggak ngerespon. Terus saya keluar Pak Eri nih. Oke Erik ke. Adalah grup 2 ya wis. Erik itu ndi sih? Pagi Pak Eko.
Indrawan. Halo Pak Indrawan keluar. Adik keluar loh Indrawan. Halo. Loh, kok aneh ya? Halo. Keluar Pak Indrawan. Loh, tapi nanggone ini gak ono iki. Gak iso masuk lagi no room ya? Tempatmu? Maaf tuh. Siapa? Gak dengar Pak Indrawan. Gak gak dengar, gak dengar.
Sudah, C. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi. Halo Cik Susan. Halo Pak Eko. Ya, kita open kameranya. Bu Venda, Pak Ronald, kita yel-yel. Titus. Pak Titus. Oh, Pak Ya. Titus. Pak Leone mana Pak Leone? Gak ketok-ketok Ibu Ana. Angin-anginan. Oh, lu disuntik iki. Tak teleponnya maring ini. Oke, Bu Venda, open kamera. Nggak bisa ya? Bisa itu Bu Ivon. Bisa ya? Ya, Bu Venda. Yuk, yuk. Bu Venda di toilet kayaknya Bu Ivon. Oh ya, oke. Oke, ya. Yuk kita yel-yel dulu yuk. Keluarga saat teduh. Be strong in the Strong Lord. in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on Keep on praying. praying. Doa penutup. Ini Pak Eko sudah bertugas. Pak Indrawan sudah memberikan firman. Pak Ronald kemarin sudah penutup. Sekarang saya belum tahu ini Pak Erik, nggak ada jadwal. Nah, Pak Erik doa penutup ya. Saya bisa minta tolong, anak saya mau magang. Nah, biar dituntun sama Tuhan, dipilih perusahaan yang bagus gitu ya. Anakku namanya Cleo sama Clori. Di situ. Silakan Pak Erik. Cleo ya Bu Ivon. Apa Pak? Cleo sama kalori. Cleo Yang sama lain ada yang Clorin. Klorin, bukan kalori Pak Eko. Klorin. Oh, iya. Klorin. Klorin. Oke. Jadi mau cari kerjaan tak Pak? Magang Pak. Mau lanjut di S2. Putus suaranya ini nggak tahu ini. Iya, Pak. Lampu mati soalnya. Silakan Pak. Cari kerjaan ya? Magang Pak Eri. Magang. Oh, magang. Ya. Oke. Yang lain udah ya? Ya berdoa buat Pak Teguh persiapan transplant tapi ini masih hari ini pendonor ketemu dokter, besok edukasi advokasi, ya masih panjang lah, didoakan satu persatu Tuhan menyertai. Oke. Ya, thank Udah you. ya. Iya, terima kasih. Nanti teman-teman kita belum berpisah, kita tutup dalam doa dulu. Bapa kami dan surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Kau sudah memberi kami semua kesempatan untuk saat itu bersama bisa saling mendoakan satu dengan yang Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru senantiasa, yang Kau bukan jalan bagi setiap apapun halangan rintangan yang kami hadapi di dalam hidup ini Tuhan, juga terutama di masa-masa mendatang Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan kami semua, di anak-anak yang berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sehati sepakat di Tuhan, mendoakan untuk anak dari Bu Ivon Tuhan, yang sekarang lagi magang Tuhan, yang Kau sediakannya Tuhan, pekerjaan yang terbaik bagi mereka semua, bagi pendidikan mereka semua Tuhan, supaya itu suatu saat nanti akan bermanfaat dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk kedua anak dari Bu Ivon ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan Pak Teguh Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu.
yang akan transparan Tuhan. Kau juga berikan itu pendonor yang terbaik itu Tuhan, yang cocok dengan ginjalnya Pak Teguh Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya Engkau atur ya Tuhan, sehingga tubuh Pak Teguh Tuhan dapat kembali dipulihkan dengan sempurna tanpa ada maksud apapun Tuhan. Kami percaya tubuh Pak Teguh adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk dari anak Sian Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, yang juga pulihkan dan sempurna tanpa ada maksud apapun Tuhan. Biarlah anak Sian itu Tuhan menerima mujizat yang dari Engkau Tuhan, sungguh tidak yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti Tuhan, Pak Ronald dan Bu Brenda akan melihat mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak Sian Tuhan, sehingga ia dapat kembali berbicara dan berjalan dengan normal Tuhan, seperti anak-anak yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa saat ini sepakat Tuhan untuk mendoakan acara kami ya Tuhan, yaitu Happy Holiday di bulan Juni nanti Tuhan, yang Kau atur segala sesuatunya, Kau urapi setiap panitia bekerja Tuhan, biarlah acara Happy Holiday ini kan dapat menjadi berkat bagi semua ya Tuhan, peserta yang mengikutinya Tuhan. Ya Tuhan, untuk cuacanya Tuhan, Kau juga atur ya Tuhan, beri cuaca yang baik, Kau jauhkan dari segala macam ya Tuhan, hal yang tidak diinginkan Tuhan, sehingga kami semua dapat pergi dan pulang dengan selamat tanpa ada masalah apapun Tuhan. Dan percaya Engkau juga atur semua keuangannya, baik juga untuk Tuhan makanannya dan semua berkat-berkat secara jasmani dan maupun rohani, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya acara ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang menghadirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua keluarga-keluarga yang tidak didoakan Tuhan, yang belum disebutkan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai mereka semua Tuhan. Kau bukan jalan bagi di dalam dan rumah tangganya, baik di dalam juga pekerjaannya, apapun yang mereka jalani Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau bukan jalan, dalam mereka juga ya Tuhan, besok hari Tuhan dapat kembali saat itu bersama kami untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, Amin. terima kasih Pak Erik. Erik, terima kasih. Ya, thank you semuanya. Oke, thank you semua. Tuhan berkati. Ya. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati Ya. semuanya. Mari. Bye.